Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Angelin Eka Putri, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dalam acara Ruang Inovasi hari ini. Dan selama 1 jam ke depan, kita akan membahas mengenai solusi mobile teknologi. Dan kepada seluruh peserta, saya mohon maaf sebelumnya karena kita akan mute. Hal ini agar kita bersama dapat mendengar acara talk show ini dengan baik. Dan nanti kita juga akan ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu dipersilahkan bertanya dengan mengetik pertanyaan pada kolom chat. Dan bagi yang sudah menyampaikan pertanyaan pada saat registrasi acara ini, kita juga akan membahasnya pada siang hari ini juga. Dan seperti biasa, pada acara-acara add-ins, kami juga menyediakan special offering untuk Bapak Ibu yang hadir hari ini. Harapannya agar kita bisa mendapatkan ilmu dan juga berkesempatan langsung untuk mencoba menggunakan mobile teknologi. Baik, tadi sebelum acara dimulai, kita sudah melihat cover, di mana seperti yang sudah kita lihat pada cover acara, siang hari ini pembicara kita, Bapak Rolensa Mandeno, tidak dapat hadir karena ada berita duka cita atas kakak kandung Bapak Rolensa Mandeno yang telah berpulang. Jadi saya mengharapkan agar kita bersama-sama mendoakan semoga almarhum dapat tenang di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan. Sebagai pengganti Bapak Rolensa Mandeno, siang hari ini kita akan berbincang bersama Bapak David Iskandar. Bapak David ini sebagai Mobile Department Head. Beliau ini memulai karir sebagai developer dan juga berpengalaman melakukan implementasi mobile solution teknologi di lebih dari 30 perusahaan di Indonesia dengan total 40.000 perangkat mobile. Dan Bapak David ini juga aktif sebagai pembicara di acara-acara seminar, baik offline maupun online. Oke, baik. Selamat siang Bapak David Iskandar. Boleh bergabung bersama saya, Pak? Selamat siang, Ibu Angel. Masih di mute, Pak. Sudah, Bu. Halo? Ya, selamat siang, Ibu Angel. Oke. Pak David, apa kabar, Pak? Ya, baik sekali, puji Tuhan, Bu Angel. Oke, nah, Pak David, ini terima kasih, Pak, atas waktunya, karena sudah mau untuk mengisi acara ini, terutama Pak David ini, saya baru mengontek kira-kira 1 minggu sebelum acara ya Pak ya, dengan persiapan yang singkat, padat, tapi dengan pengalaman Pak David ini di lapangan, ini pasti bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan Bapak Ibu. Nah, hari ini Pak David kita akan membahas mengenai mobile teknologi Pak. Boleh kita kenalan dulu Pak mengenai mobile teknologi ini, di-sharingkan seperti apa sebenarnya mobile teknologi itu Pak David? Oke, jadi ini suatu istilah mobile teknologi itu merupakan yang sekarang paling sering banyak disebut orang ya sebenarnya. Jadi mobile teknologi itu berkembang luar biasa pesat, mulai dari yang pertama misalkan dari 1G, 2G, 3G, 4G, bahkan 5G sekarang ya kan. Kalau misalkan saya bisa perjelas sedikit, saya kasih gambaran, kira-kira misalkan seperti ini. Jadi sebentar. Oke. Ya, sudah terlihat ya. Ya, ini adalah data dari terkait dengan device ownership ya. Penggunaan device yang diambil sejak bulan Januari 2020, bahwa sebenarnya 94% itu orang itu sudah mulai terbiasa dengan yang namanya smartphone di sini. Ya, mobile phone sendiri 96%. Nah, ini angkanya sudah sangat signifikan, besar sekali, hampir mendekati 100 kan, sudah di angka 90-an%. Nah, oleh karena itu, pemanfaatan mobile teknologi ini bisa dibilang merupakan suatu kesempatan buat kita ya untuk mulai membiasakan diri supaya kita bisa tetap mengikuti perkembangan zaman yang sangat cepat ini kalau misalnya kita ngomong terkait teknologi di mobile. Ya,
Itu dari sisi device-nya, dan kita juga didukung sebenarnya dari sisi connection internet speed-nya. Nah, connection internet speed-nya sendiri itu sekarang kalau misalkan kita ngomong di 4G itu udah rata-rata di up sekitar 20 hingga 50 megabyte per second. Nah, average speed-nya kalau misalkan kita ngomong Indonesia itu sudah di 13 mega. Sedangkan kalau misalkan kita ngomong di luar itu 5G itu sudah berbicaranya itu mengenai gigabyte. Itu adalah suatu kecepatan yang sangat luar biasa sekali gitu. Jadi banyak pemanfaatan teknologi itu yang istilahnya bisa kita mulai kembangkan nih ya untuk supaya menunjang pekerjaan kita sehari-hari. Even kalau misalkan sekarang pun kita sudah mulai terbiasa dengan yang namanya menggunakan e-wallet ya kan. Untuk apa-apa kita mengisi, men-top up dari e-wallet itu. Nah, itu makanya kita bisa bilang bahwa mobile teknologi itu memiliki perkembangan yang sangat pesat. Nah, oleh karena itu jangan sampai nih kita kalah nih. Kita kalah dan kita tertinggal sehingga kita tidak bisa compete, kita tidak bisa bersaing antar sesama pemain bisnis. Jadi harapannya kita tetap bisa catch up mengikuti perkembangan dari si mobile teknologi itu. Oke, baik Pak David. Jadi penetrasi market mengenai mobile teknologi ini juga sebenarnya sudah tinggi ya Pak untuk angkanya di negara kita, khususnya di Indonesia. Nah, Pak David, terkait mobile teknologi yang Bapak sudah implementasikan di 30 perusahaan, untuk yang lebih realnya nih Pak, masalah di lapangan yang bisa di-solve dengan menggunakan mobile teknologi itu seperti apa Pak contohnya Pak? Oke. Nah, menjawab permasalahan di lapangan. Memang kebutuhan mobile teknologi sendiri ya kan itu sangat berdampak ya, khususnya kalau misalkan untuk orang-orang yang ada di lapangan, yang sehari-hari memang dia pekerjaannya itu langsung bertemu dengan klien, apakah itu melakukan survei ataukah itu memang sekedar mencari untuk akuisisi klien ya kan, membuat janji. Nah, permasalahan biasa yang ditemui itu ada 3 hal. Yang pertama terkait efisiensi, efektivitas, dan validitas. Nah, untuk lebih lengkapnya saya berikan penjelasan. Coba sebentar. Ya, sudah terlihat? Sudah, Pak David. Oke. Nah, salah satu contoh ya yang terkait dengan efisiensi sebenarnya yang paling simpel itu adalah absensi. Ya. Untuk orang-orang yang memang terbiasa itu di luar kantor, ya kan, akan memakan waktu sekali jikalau dia perlu balik ke kantor itu untuk melakukan absen. Sehingga dari kantor itu baru dia berjalan lagi menuju ke klien. Padahal ya bisa jadi nih kliennya itu, customer-nya itu lebih dekat dengan rumahnya dia. Nah, makanya pemanfaatan untuk melakukan absen ini dalam penggunaan mobile teknologi ini cukup baik ya. Jadi bisa dibilang akan menghemat waktu, efisiensi bisa ditingkatkan lagi gitu. Nah, untuk menjaga tidak semena-mena karyawan itu, tim kita yang di lapangan melakukan absen, kan nggak mungkin juga dia melakukan absen dari rumah gitu kan. Nah, makanya itu dibuat yang namanya ada teknologi itu geofencing. Jadi dia itu terbagi menjadi 2, bisa berdasarkan radius atau juga dengan yang namanya poligon. Jadi radius itu kalau misalkan kita lihat yang di sebelah kanan ini gambarnya, jadi dia membuat suatu lingkaran yang memang itu tinggal dibuat aja mau radius per berapa kilometer. Nah, dari misalkan kantor cabangnya atau dari kantor pusatnya tempat dia terdaftar. Nah, ataupun kita bentuk nih geofencing dengan menggunakan tipe poligon. Jadi maksudnya tipe poligon ini apa? Kita menggunakan pin untuk membentuk suatu bentuk poligon yang itu bisa dikatakan menjadi dia dapat melakukan absen ketika sudah mencapai coverage area atau area kerja yang sudah di-set sebelumnya. Seperti itu. Itu kalau kita ngomong efisiensi. Selanjutnya,
kalau misalkan kita berbicara terkait efektivitas, nah ada kalanya itu kan ada kebutuhan yang memang penugasan. Penugasan itu kalau misalkan memang masih dilakukan manual, itu kan cukup memakan waktu. Dalam artian perlu menggunakan form manual, dia formnya diinput satu persatu, kertasnya, lalu sudah selesai dikembalikan lagi ke kantor untuk diberikan kepada orang cabang atau orang HO. Nah, itu kan cukup memakan waktu juga. Makanya kalau kita ngomong efektif, kita dengan pemanfaatan mobile teknologi itu bisa lihat langsung di sini tim kita itu di lapangan seperti apa, letak koordinat posisinya itu sedang berada di mana. Nah, kita bisa dapat langsung melakukan penugasan pada saat itu juga secara real time. Nah, sehingga yang bolak-balik kantor itu, perjalanan selisih-selisih waktu itu yang yang mesti dilakukan oleh tim di lapangan itu bisa dihindari, istilahnya bisa diminimalisir lah, sehingga secara keefektifannya itu menjadi lebih baik juga seperti itu. Dan juga apapun aktivitas yang dilakukan oleh tim di lapangan itu pun bisa langsung dimunculkan. Kita bisa tahu bahwa oh iya sekarang dia sedang mengerjakan tugasnya customer A, dia sekarang sedang mengerjakan tugasnya customer B. Nah, itu kalau kita bicara terkait effectivity. Dan yang terakhir, kalau misalkan kita ngomong validitas, jadi keaslian dari data itu pun menjadi lebih valid gitu. Kalau kita berbicara terkait mobile survey, kalau kita perlu survei ke lapangan akan data yang sudah diinput oleh customer, kita melihat apakah ini benar terkait alamat. Di sini kita bisa lihat, misalkan di situ ada gambar rumah. Nah, gambar rumah di sebelahnya ada map. Nah, itu yang namanya geotagging. Jadi bisa tahu nih bahwa ketika dia diambil foto terhadap rumah tersebut dengan menggunakan GPS, koordinat itu langsung diambil. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat lebih jelas, jadi even ternyata benar dan valid rumahnya itu berada di alamat yang sudah diinput karena dibuktikan oleh koordinat yang sama, yang sesuai gitu kan. Kita bisa lihat juga. Nah, oleh karena itu inilah yang disebut kevalitan akan suatu data ya. Seperti itu sih, Bu Angel. Oke, baik Pak David. Jadi ini cukup menarik ya Pak. Jadi mobile teknologi itu selain bisa menghemat waktu terkait pengiriman antar tas antara dari karyawan atau tim kita yang di lapangan dengan kantor cabang maupun kantor pusat, ini langsung bisa di-cover dengan mobile teknologi. Begitu juga dengan validasinya ya Pak. Jadi begitu dia foto rumahnya, itu langsung kelihatan foto itu diambil dari peta alamat yang tadi Bapak tunjukkan itu, begitu ya Pak? Ya, betul sekali Bu Angel. Jadi saat itu juga kita bisa tahu bahwa memang ini benar-benar lokasinya di situ gitu. Oke, baik. Nah, ketika dari tim kita di lapangan, Pak, itu bisa mengirimkan data secara real time ke kantor, bagaimana sebaliknya, Pak? Terutama di kondisi new normal ini kan kita sebagai manajemen perusahaan juga terus mencari metode pekerjaan baru, cara kerja yang baru yang cocok buat kita terapkan. Apakah mobile teknologi ini juga bisa dari yang top down, dari manajemen menuju ke tim di lapangan, itu bisa menerapkan perubahan bisnis yang cepat dan dinamis juga, Pak? Oke. Nah, kalau kita ngomong perubahan bisnis dan dinamis, itu kita yang paling gampang mengambil contoh adalah yang terjadi ketika melakukan assignment tugas. Nah, assignment tugas di sini, jadi itu bisa dilakukan secara real time. Misalkan, kalau misalkan suatu kondisi nih yang memang tadinya itu kita maunya mengasainkan ke surveyor kita yang berada di Jakarta Barat gitu kan, yang berada di Jakarta Barat. Nah, ternyata nih setelah ditunggu 10 menit dia melaporkan, "Aduh Pak, saya sakit." Nah, itu kan kendala yang 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 pasti salah satunya itu akan mungkin terjadi ya kan. Nah, oleh karena itu assignment ini apabila bisa dilakukan itu secara real time dan dipindahkan ke seorang surveyor yang memang berada di satu wilayah yang sama gitu kan, sehingga tugas-tugas tersebut itu tidak menjadi terbengkalai, tetap bisa diantisipasi, tetap bisa dikerjakan dengan baik,
meskipun memang sebelumnya ada kendala itu ya pemindahan tugas itu ya, pemindahan tugas yang dilakukan secara real time tadi seperti yang tadi saya tunjukkan bahwa dia ada di titik mana memang dia kurang lebihnya memang ada dekat di sekitaran tugas yang dimaksud, nah bisa langsung desain di saat itu juga. Oke, Seperti berarti itu. maksudnya fitur reassign ya Pak ya, Oh ketika ya, dalam satu tim di satu daerah yang sama ada let's say ada 5 orang, ternyata satu bermasalah, ada kendala, yang lain bisa bantu langsung cover real time saat itu juga, begitu ya Pak? ya, Oke, nah ini sangat menarik nih Pak. Jadi karena memang terutama untuk di lapangan terkait apalagi kalau sekarang dari supervisor, dari manajemen juga tidak bisa on the spot di lapangan, itu bisa langsung assign tanpa harus kembali ke kantor, begitu ya Pak? ya, ya. Oke, baik. Nah Pak, tadi yang menarik disebutkan bahwa tim di lapangan itu bisa melengkapi tas baru secara real time. Jadi begitu dia terima tas baru yang tadi di-assign, itu dia langsung bisa menyelesaikan tas tersebut. Bagaimana cara dia melakukan update data itu, Pak, ketika dia sedang on the spot, Pak? Oke. Nah, dia bisa melakukan update data, menyelesaikan itu. Jadi kan yang kalau misalkan tadi kita ngomong itu dia real time, ya kan. Nah, ketika dia mendapatkan tugas itu kan semuanya akan di-download. Akan di-download ke device-nya, ke aplikasi yang dia pegang. Nah, itu semuanya sehingga pada saat itu juga dia bisa tahu bahwa, oh oke, ini saya mendapatkan tugas baru, yang memang jaraknya kurang lebih, let's say, 5 kilometer dari sini, cukup dekat dan tidak terlalu jauh. Nah, pada saat itu juga dia bisa langsung menginputkan, melengkapi data-data yang memang sudah ditugaskan oleh atasannya, seperti itu. Bahkan kalau misalkan kita ngomong ada kondisi sebenarnya seperti kayak customer VIP gitu. Customer VIP yang perlu langsung dilayani pada saat itu juga, kebetulan memang oke, hari ini saya bisa disurvei atau bisa dikunjungi, silakan datang sekarang. Nah, itu kan harus menjadi prioritas. Nah, seperti itulah contohnya jadinya. Oke, baik. Pak, itu kan tadi kita membahas mengenai tas-tas yang bisa dikerjakan secara online. Tapi ada kondisi juga di mana ada activity di lapangan yang bersifat manual, seperti kalau kita bicara kolektor, let's say kolektor, mereka itu kan menerima uang, Pak, uang cash dari konsumen yang mereka pegang. Nah, apakah mobile teknologi ini juga bisa mengcover, Pak, activity dari untuk menjaga security, untuk menjaga keamanan uang yang diterima oleh kolektor tersebut, Pak? Nah, oke. Eh, Memang ya kalau kita ngomong manual itu berarti kan dia akan menerima uang cash ya kan dari konsumen ya kan, dari konsumen menerima uang cash lalu dia akan memberikan kwitansi. Nah, ada baiknya memang untuk mobile teknologi ini ya kan eh, eh, ada fitur juga yang bisa mengcover itu. Maksudnya ada suatu teknologi juga yang bisa dibuatkan untuk mensupport hal tersebut gitu. Nah, untuk lebih jelasnya saya coba tunjukkan. Jadi seperti ini. Oke. Nah, ini ada namanya ada suatu fitur yang namanya cash on hand. Jadi fitur ini adalah sebenarnya suatu fungsi yang dibuat memang untuk menunjang penerimaan cash dari konsumen. Untuk khususnya kalau misalkan kita melakukan kegiatan collection ya. Jadi sebagai contoh ini ada di mobile collection. Jadi setiap tugas yang diassignkan itu kan sudah terintegrasi dengan sistem sistem terpusat ya, sistem core yang ada memang di kantor pusat. Nah, setiap tugas-tugas yang diassignkan, tagihannya itu sudah merupakan nilai yang fix. Misalkan dia mendapatkan tugas itu 1 juta, pada saat itu dia mesti melakukan penagih 1 juta. Nah, once ketika dia melakukan kunjungan dan dia menerima uang itu dengan nilai yang sudah diberikan oleh sistem yang secara default nilainya. Nah, ketika dia melakukan pengiriman penyelesaian tas tersebut, maka tas tersebut akan menambahkan sebenarnya nilai amount 1 jutanya itu ke cash on hand dari
kolektor yang bersangkutan gitu. Di sini kita bisa lihat yang tanda dolar. Nah, kita bisa lihat yang tanda dolar di sini itu menunjukkan cash on hand-nya. Sedangkan di satu kondisi juga ada yang namanya kita itu istilahnya punya resiko ya. Kalau misalkan membawa uang cash itu banyak-banyak, ya kan? Bisa jadi itu dirampok lah atau kehilangan kah atau nah untuk membatasi resiko itu makanya dibuat yang suatu limit cash on hand. Jadi uang yang bisa dibawa oleh tim kita yang di lapangan khususnya pada saat ini adalah kolektor misalkan itu dibatasi. Jadi si kolektor ini tidak bisa mengerjakan tugasnya jikalau dia akan melampaui dari limit yang sudah disediakan. Jadi sebagai contoh di sini misalkan dia punya limit 10 juta nih. Nah, namun existing dia sudah membawa 8 juta. Nah, di tas berikutnya itu dia nilainya 2 juta. Nah, itu dia tidak akan bisa mengerjakan tas tersebut. Kecuali memang untuk keadaan terdesak. Ya kan? Untuk keadaan terdesak, sebenarnya seharusnya itu dia perlu menyetorkan dulu nih uang yang 8 juta ini agar bisa mengerjakan tas. Tapi dalam kondisi tertentu, jikalau dalam keadaan terdesak, misalkan customer-nya itu bisa jadi datang nih, tiba-tiba datang ke depannya dia karena memang lagi sejalan dan ajak ketemu. Nah, itu limitasi ini sebenarnya bisa juga dibuat menjadi perorangan personal sehingga bisa di top up sesuai dengan kondisi tertentu lah. Jadi si kolektor itu hanya cukup menghubungi atasannya saja, lalu secara personal pribadi ya dia bisa saja di top up misalkan menjadi 15 juta, makanya dia masih bisa melakukan penerimaan yang 2 juta tadi. Nah, itu sebenarnya kondisi-kondisi yang bisa jadi membuat kedinamisan suatu bisnis ya, seperti itu. Baik, Pak David. Nah, tadi setelah kita melihat, ternyata fiturnya ini juga bisa mencakup settingan ya Pak ya, terkait tim di lapangan yang harus kita lakukan pembatasan, itu juga bisa di-cover oleh mobile teknologi ini sendiri. Nah, Pak David, ini sebelum saya bertanya lebih lanjut, untuk Bapak Ibu di sini yang sedang menonton acara ini, juga bisa langsung menanyakan pertanyaan, langsung bisa submit di kolom chat ataupun Q&A. Nanti di akhir acara kita akan bahas mengenai pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, kembali lagi ke Pak David. Pak David, di sini dikatakan bahwa aplikasi mobile teknologi Add-ins ini sudah diimplementasi kepada sekitar 40.000 tim di lapangan. Ini dapat diartikan sebagai ada 40.000 device yang sedang digunakan oleh tim di lapangan. Bagaimana Pak cara melakukan pemantauan terhadap tim lapangan dengan jumlah yang besar, Pak? Oke. Monitoring untuk sebuah tim yang besar itu sebuah tantangan tersendiri sebenarnya Bu Angel ya. Ya, betul. Ya kan, apalagi kita punya misalkan orang di lapangan tuh ratusan, seliweran kiri kanan itu kan melihat itu kan kalau misalkan itu tidak termonitor dengan baik itu bisa menjadi blunder buat kita lah dalam penerapan mobile teknologi. Makanya kami pun mencoba mengangkat itu, melihat bahwa kondisi ini tuh perihal monitoring harus menjadi lebih ditekankan. Jadi setiap pergerakan dari tim yang di lapangan itu perlu kita ketahui aktivitinya seperti apa yang sudah dia lakukan, dia menempuh jarak kemana saja, seberapa jauh. Nah, itu juga kita harapannya bisa tahu sebenarnya. Dengan begitu, mobile teknologi ini menjadi semakin lebih hidup, bisa menjadi kita patokan sebenarnya kan. Nah, lebih jelasnya saya coba share sedikit. Jadi seperti ini. Oke. Sebentar. Ya, sudah terlihat ya? Sudah ya? Ya. Nah, inilah sudah? Sudah, Pak. Sudah, oke. Nah, inilah salah satu contohnya. Jadi
perihal monitoring ini yang bisa kita ketahui secara saat itu juga kondisi tim di lapangan itu ada di mana saja. Ya, kita bisa lihat seorang SPV ini memiliki 5 orang tim lapangan, ya kan? Kalau misalkan survei, kalau misalkan kita ngomong terkait survei, ini berarti dia surveyor, ada 5 orang surveyor di sini, ya kan? Yang satu berada di daerah Banten, satu lagi ada di daerah Jakarta Barat, ya kan? Yang USKA ini ada juga yang di daerah Jakarta Pusat. Nah, bahkan untuk setiap aktiviti yang dilakukan pun bisa diketahui secara real time di bagian kotak bawah ini. Nah, oleh karena itu, mobile teknologi ini menjadi lebih bunyi, kan? Menjadi lebih baik dalam hal monitoringnya. Ya, bukan sekedar itu saja. Jadi kita juga bisa melihat bagaimana pergerakannya dia. Nah, untuk sebuah periode tertentu yang memang kita inginkan kita ketahui, jadi kita cukup melihat saja dengan teknologi yang GPS tadi yang saya bilang, bahwa setiap dia melakukan pergerakan perpindahan jarak sesuai dengan jarak tertentu yang sudah di-set, misalkan di-set itu 50 meter, dan di-set untuk berapa lama sekali untuk data ini dikirimkan. Jadi itu setiap titiknya itu akan diambil. Nah, setiap titik ini diambil, nah dibentuklah untuk menjadi sebuah satu rute di sini. Dibentuklah menjadi sebuah satu rute, yaitu yang kita bisa dilihat di sini ada titik A, koordinat A, dan koordinat titik Z ini merupakan poin terakhirnya. Nah, setiap flag ini, setiap bendera ini menunjukkan titik-titik koordinatnya. Seperti itu. Nah, bukan sekedar itu, bahkan dari hasil per orang yang sudah dilakukan, result dari penugasan yang sudah dilakukan dari masing-masing tim di lapangan, kita juga bisa tahu secara alur seperti apa, ya kan? Secara masing-masing task hasilnya itu apa. Sebagai contoh di sini, kalau misalkan kita ngomong mobile survei, kita ngomong dipakai untuk survei, itu untuk task pertama itu dia ternyata setelah dikunjungi menjadi tidak jadi, dalam artian di reschedule, di jadwal ulang, karena kebetulan pada saat itu customer itu ada keperluan mendadak, misalkan mengantarkan istrinya ke rumah sakit tiba-tiba. Nah, selanjutnya dia berjalan ke customer yang kedua dan dia berhasil melakukan survei. Selanjutnya yang ketiga dan keempat, nah begitu seterusnya. Dan ini juga kita bisa lihat bahwa rute perjalanan ini seperti apa. Nah, itu kalau misalkan kita berbicara mengenai mobile survei. Sedangkan kalau misalkan untuk collection sendiri, perbedaannya adalah untuk collection ini terbagi menjadi 3 hal utama untuk terkait result yang hasil dari activity itu sendiri. Di mana yang pertama itu adalah berhasil di-collect. Jadi nasabah itu, konsumen itu membayar tagihannya sesuai yang ditagihkan. Yang kedua itu dia melakukan janji bayar. Yang warna biru ini dia melakukan janji bayar. Dan yang ketiga itu bisa jadi gagal sama sekali karena tidak ketemu dengan customer-nya. Sehingga tidak terjadilah penagihan di sana. Dan reason untuk itu kan, alasan-alasan untuk itu bisa jadi banyak. Ada rumahnya kosong, atau memang konsumennya tidak bisa dihubungi sama sekali, atau memang bisa jadi dia pindah bahkan. Nah, perbedaannya untuk yang bagian collection itu seperti itu. Jadi di sini ada 3 tipe result-nya, hasilnya. Yang pertama itu dia melakukan janji bayar, dan dia berhasil melakukan penagihan 4 juta, 6 juta, dan yang keempat ternyata gagal. Ya, perbedaannya di situ antara survei dan collection. Nah, ya untuk monitor tim yang di lapangan, gambarannya sih seperti itu, Bu Angel. Oke, baik. Nah, ini saya menarik nih, Pak, karena ketika tadi ngelihat dalam bentuk peta, itu saya langsung terbayang gampangnya itu ketika kita melakukan order makanan atau order delivery online ya, Pak, ya, atau ojek online, itu kita bisa langsung melihat posisi dari driver itu ada di mana. Jadi kalau mobile tracking ini saya asumsikan driver itu adalah tim kita yang ada di lapangan ya, Pak, yang tersebar di sesuai radius yang tadi kita sudah tentukan, sesuai tas-tas mereka. Lalu berarti juga kita bisa memantau ketika ada hal-hal yang tim yang ini kenapa tidak bergerak dalam satu waktu yang lama, itu kita bisa langsung kontak secara real time juga ya, Pak, untuk menanyakan apakah ada kendala terkait di perjalanan atau ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, begitu benar ya, Pak? Iya, betul sekali Bu Angel. Jadi khususnya nih kalau misalkan kita ngelihat kondisi sekarang nih apalagi ya.
Ya, jadi ke kondisi sekarang itu kita ngomong COVID-19 deh, ya kan? Itu semuanya serba sulit kan? Ke kantor dibatasi, ya kan? Ke kantor dibatasi, cuma boleh 50% atau bahkan yang tidak ke kantor sama sekali, semuanya shifting, ya Betul. kan? Itu justru dengan pemanfaatan mobile teknologi ini, itu membuat bisnis itu tetap berjalan. Jadi untuk yang di lapangan itu tetap bisa melakukan tugas sesuai dengan porsinya masing-masing gitu. Seperti itu. Makanya jadi pemanfaatan antara sinergi antara si atasan nih dengan timnya ya kan bisa dilihat di situ bahwa nanti kamu ke sini ya, dia letaknya di koordinat dia letaknya di alamat ini. Itu nggak jauh, kira-kira 5 kilo lah dari tempat kamu sekarang. Nanti saya assign sekarang ya. Oke. Nah, itu bisa terjadi tipe istilahnya penugasan seperti itu gitu kalau misalkan dengan pemanfaatan mobile teknologi ini. Oke, jadi secepat itu dan semudah itu ya Pak untuk dari tim lapangan melakukan atau menyelesaikan task dan juga dari sisi manajemen dalam memonitoring, supervisornya juga memonitoringnya dengan cara yang sangat mudah. Baik, nah ini sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengundang Bapak William untuk menyampaikan special offering apa yang bisa didapatkan oleh Bapak Ibu yang hadir dalam acara webinar siang hari ini. Bapak William sudah bersama saya ya Pak ya? Ya, Boleh disampaikan Pak terkait offeringnya Pak hari ini ada apa Pak? ya Bu Angel, terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga untuk Bapak David untuk insight yang diberikan tadi. Jadi kalau misalkan boleh ya Pak, sebelumnya saya coba summary-kan. Tadi ada beberapa kata kunci sebenarnya yang disampaikan oleh Pak David. Di antaranya yaitu ada efektivitas, ada efisiensi, ada juga validitas, dan yang terakhir mungkin tidak lupa juga ada yang di-highlight terkait kecepatan dan kemudahan. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua untuk kita sama-sama melihat kondisi sekarang ini, di mana bisnis itu berubahnya sangat cepat dari awal tahun, kemudian kita terkena cobaan melalui pandemi ini, sehingga mau tidak mau di era sekarang peran mobile teknologi itu sangat-sangat menjadi poin yang sangat krusial, di mana di saat kita terlambat melakukan update, kita terlambat mendapatkan update info di lapangan, dan kita tidak bisa memastikan pekerja di lapangan kita bekerja dengan maksimal, maka tentunya akan juga berdampak kepada bisnis kita. Nah, mengingat kondisi sekarang, maka dari itu hari ini izinkan saya untuk sharing satu penawaran dari AdIns, di mana kami memiliki paket untuk aplikasi mobile on cloud. Mungkin tadi Bapak sempat di-highlight ada mobile survey, ada mobile collection. Nah, kita menyediakan kedua aplikasi tersebut melalui infrastruktur cloud, di mana ini juga lagi-lagi memberikan kemudahan untuk Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini. Tidak perlu Pak pusing-pusing Bapak mikir, Pak nanti saya mesti sedia server seperti apa? Pak William nanti servernya belinya berapa mahal investasinya? Nah, biasanya Pak, paket tersebut kita tawarkan instalasi berikut juga dengan sewa device-nya. Untuk sewa device aplikasinya itu sebesar 31.500.000. Itu Bapak akan mendapatkan izin pakai 25 device selama 1 bulan, dan juga sudah termasuk dengan initial fee instalasi sebesar 25 juta ribu rupiah. Nah, sekarang hari ini saya akan tawarkan penawaran khusus Pak, yaitu hanya dengan sebesar 7.500.000 rupiah. Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini bisa mendapatkan gratis 1 bulan pemakaian mobile on cloud, dan juga perlu dicatat Pak, penawaran saya ini terbatas hanya untuk 5 company Pak. Jadi silakan Bapak hubungi nomor atau email yang tercantum di layar Bapak masing-masing atau Ibu. Nah, itu adalah nomor DT marketing kami, daftarkan saja Pak. Cukup dengan daftarkan saja perusahaan Bapak dan Ibu untuk mendapatkan penawaran ini. Mungkin dari Bapak Ibu nanti ada yang, Pak, saya butuh diskusi sama tim internal dulu. Pak, saya butuh lapor ke manajemen. Jangan khawatir Pak, saya kasih waktu 1 minggu dari sekarang, masa berlakunya, sampai 15 Oktober, Bapak cukup hubungi ke marketing kami untuk mendapatkan penawaran khusus ini. Demikian penawaran dari saya, mungkin saya kembalikan kepada Ibu Angel. Silakan Bu Angel. Oke, baik Pak William. Jadi itu tadi Bapak William ini memang selalu hadir membawa kebahagiaan.
Jadi kalau Bapak Ibu di sini pernah juga mengikuti acara Ruang Inovasi dari Ed-Ins, Bapak William ini selalu memberikan penawaran-penawaran terbaiknya gitu. Jadi langsung tadi dimanfaatkan untuk promosinya cukup dengan Rp7.500.000. Baik, kita kembali ke Pak David. Kita lanjutkan diskusi kita tadi. Pak David, boleh di-unmute, Pak, supaya kita bisa ngobrol, Pak? Oke, maaf Bu Angel. Oke. Nah, Pak David, tadi kita sudah melihat bagaimana implementasi di 30 perusahaan dengan puluhan ribu device yang ada di lapangan. Saya kepikiran begini, Pak. Device itu kan kecil ya Pak ya, di tangan gitu, handphone ataupun iPad mungkin yang rada lebih besar. Tetapi ketika kita mau monitoring tim lapangan dengan jumlah yang ribuan, itu rasanya kurang efisien Pak. Apakah ada disediakan dashboard atau metode lain yang diberikan dari Pak David Pak? Oke. Nah, ya pemanfaatan mobile teknologi itu memang nggak serta-merta semuanya device ya kan, perlu dilengkapi juga dengan sisi ialah back office-nya lah untuk melakukan administratif seperti itu kan. Terkait memang yang secara data itu kan pasti mobile teknologi ini secara langsung perlu diintegrasikan juga dengan core sistemnya sendiri sebenarnya. Jadi semuanya diinput sudah otomatis hingga sampai ke sistem pusatnya pun sudah masuk secara data. Nah, memang melakukan monitoring itu untuk tim-tim yang banyak, khususnya untuk tas-tas yang fokus itu kita perlu dibantu tools lah penggunaan supaya menjadi lebih efektif. Nah, saya bisa share sedikit. Jadi seperti ini kira-kira. Sebentar. Ya, sudah terlihat ya? Ya, sudah Pak. Di sini ada task plan ya Pak. Iya, ada task plan. Jadi task plan ini istilahnya dari setiap tugas yang di-assign-kan secara otomatis oleh sistem. Ya, jikalau misalkan kolektor itu, kalau misal di sini kita konteksnya adalah mobile kolektor itu ingin memfokuskan ke beberapa task yang akan dia fokuskan untuk dikerjakan. Nah, dia bisa menggunakan task plan ini. Nah, menariknya apa dari task plan ini? Jadi ketika dia sudah melakukan memilih task yang akan diprioritaskan, nah pada saat yang sama secara real time, di sisi atasannya itu akan langsung menerima bahwa plan yang sudah dipilih, tas-tas yang sudah dipilih dari masing-masing timnya di lapangan itu otomatis bisa langsung terlihat di sini. Jadi ketika dia sudah melakukan plan, pertama kali dia melakukan plan, maka secara status kalau misalnya kita lihat yang di bagian bawah, dia bisa tahu nih bahwa timnya yang atas nama Atmajaya ini sudah sedang dalam perjalanan untuk mengerjakan tasnya. Seperti itu. Nah, even kalau misalkan hingga dia sedang mengerjakan tasnya sendiri, sudah berada di rumah konsumen, nah itu bisa tahu di baris yang ketiga itu adalah on progress. Jadi dia sedang proses mengerjakan salah satu dari tas yang diassignkan. Seperti itu. Bahkan jikalau sudah komplit secara tas semua, nah itu juga dia bisa ketahui. Di sini di bagian kanan kita bisa lihat ada targetnya di situ. Target dari tas yang total sudah di-plan itu sudah berapa yang ter-achieve. Sehingga lebih gampang tuh untuk istilahnya dari si atasan melakukan monitor untuk tim-tim yang banyak di lapangan. Nah, oleh karena itu dari setiap yang memang di sini bisa dilihat nih, kalau misalkan yang merah nih yang parah nih. Jadi itu belum ter-achieve, belum ada 50% tuh. Maka dari situ dia bisa melakukan tindak lanjut terhadap si tim yang ada di lapangan atas nama Ridwan di situ. Bisa istilahnya diberikan either itu diteleponkah atau memang langsung di follow up, ditanyakan langsung ke tim tersebut ya kan, ke si Pak Ridwan itu. Nah, jadi kita masih bisa lebih benar-benar mengontrol semua pekerjaan dari tim-tim yang ada di lapangan. Nah, selain dari itu tadi dari sisi supervisornya. Tapi kalau misalkan dari sisi kolektornya sendiri, untuk mengetahui secara performance dashboard,
ya, bahwa hari ini tuh sudah berapa tas yang dikerjakan sebenarnya. Sudah berapa sih saya achieve dari target hari ini. Nah, itu kita membuat untuk memudahkan kolektor itu tanpa dia perlu melakukan perhitungan manual ya. Jadi secara otomatis dari by system itu sudah melakukan perhitungannya sendiri. Ya, seperti yang kita lihat di sini, kita bisa melihat bahwa target yang sudah dikolek dari total keseluruhan hari itu sebesar 65%. Apakah masih ada tas yang outstanding, yang belum dikerjakan, terus hasilnya sendiri itu seperti apa dari masing-masing tas tersebut. Oh, ternyata yang 3 berhasil, 1 gagal tadi, dan 1 lagi ternyata melakukan janji bayar. Nah, itulah yang istilahnya pemanfaatan mobile teknologi yang dicoba untuk supaya tim di lapangan itu lebih aware juga akan pekerjaannya dia, performance-nya dia ketika melakukan menyelesaikan sebuah tugas sehari-harinya. Begitu, Bu Angel. Oke, baik Pak David. Jadi ini memecahkan penasaran saya tadi ya Pak ya, terkait memonitoring banyak device, banyak tim itu melalui handphone, tapi ternyata juga disediakan dashboard untuk melakukan monitoring dari sisi manajemen itu sendiri, begitu ya Pak David ya? Ya, betul sekali Bu Angel. Oke, nah Pak David, diskusi kita hari ini kita cukup dalam atau cukup intens membahas mengenai tim di lapangan itu dengan contoh surveyor, kolektor, seperti itu. Apakah memang mobile teknologi ini didesain khusus untuk industri keuangan saja, atau bisa juga Bapak punya pengalaman juga untuk industri yang non-keuangan, Pak David? Oke, nah memang tadi dari awal itu kita banyak cerita tuh industri finansial, industri keuangan ya. Nah, tapi di luar itu sebenarnya kita juga punya salah satu klien ya dari yang existing itu pernah digunakan. Jadi ini dia menggunakan mobile survey. Jadi yang menarik di sini ya surveinya itu jadi dilakukan itu untuk industri infrastruktur telekomunikasi. Nah, infrastruktur komunikasi yang kita tahu kalau misalkan berhubungan dengan infrastruktur komunikasi itu hubungannya sama yang namanya menara tower yang memancarkan sinyal. Betul. Supaya kita bisa semua melakukan telepon seperti itu kan. Tower telco itu maksudnya ya Pak ya? Tower telco, betul. Yang kadang ada warnanya tuh warna merah, yang tinggi, ya kan. Nah, ya menarik di sini adalah itu karena tower telco itu tersebar ribuan, ya kan, di seluruh Indonesia, di seluruh pulau, gitu kan. Nah, ini tuh mobile teknologi ini itu digunakan untuk memonitor maintenance-nya dari si tower telco itu. Ya, apakah jadi perlu difoto nih dari setiap dia datang, difoto itu bagaimana keadaan tower telco-nya, apakah ada spare part yang rusak, perlu diganti, terus bagaimana kinerja dari masing-masing spare part itu masih berfungsi dengan baik atau tidak, ada yang perlu disetting ulang atau enggak. Nah, itu digunakan untuk itu. Nah, makanya di sini itu tidak menutup kemungkinan, maksudnya untuk industri-industri lain yang memang itu bisa digunakan juga tergantung dari kebutuhan bisnis nanti seperti apa. Itu sebenarnya bisa didiskusikan seperti yang tadi ya, seperti yang penggunaan telekomunikasi infrastruktur itu. Makanya nggak cuman industri keuangan saja di sini. Nah, kira-kira begitu, Ibu Angel. Oke, baik. Nah, jadi kembali diinfokan bahwa mobile teknologi ini tidak hanya untuk industri keuangan, bukan hanya untuk multi finance atau bank atau koperasi seperti itu ya Pak ya, tapi ternyata juga bisa digunakan di industri lain. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang industrinya bukan bergerak di bidang keuangan, karena memang kita cukup variatif Pak, di sini peserta-peserta yang hadir berasal dari industri yang berbeda-beda, Bapak Ibu juga bisa melakukan konsultasi, karena At-ins selain perusahaan IT, At-ins ini juga sebagai konsultan untuk Bapak Ibu melakukan tanya jawab dulu, sharing dulu, nanti kita bisa discuss bareng mengenai bagaimana mengimplementasikan teknologi di perusahaan Bapak Ibu. Nah, yang menarik nih Pak David, pertanyaan terakhir sebelum kita masuk pertanyaan dari para peserta. Berapa persen kira-kira peningkatan yang sudah dirasakan oleh perusahaan-perusahaan
yang sudah menggunakan mobile teknologi itu sendiri, Pak David? Oke. Nah, kebetulan terkait dengan kondisi ini, berapa persen sih peningkatannya? Saya mau tahu sih Pak, emang benar ya setinggi itu ya productivity yang meningkat ya? Memang ya saya juga mendengar sendiri sih dari salah satu klien kami, di mana sebenarnya terkait dengan yang 3 hal tadi sebenarnya. Yang ada namanya efisiensi, efektivitas, dan validitas. Ya, efisiensi itu dan efektivitas itu menyangkut dengan yang namanya ya produktivitinya dia lah, sehingga produktivitinya bisa meningkat dan dia bisa bekerja secara langsung di sana, dan validitas terkait dengan kita untuk menghindari resiko fraud. Nah, yang saya dengar sendiri testimoni dari salah satu klien kami, ya kan, itu peningkatannya itu sebesar 30%. Seperti itu Bu Angel. Jadi terkait yang absensi dan efektivitas, jadi efisiensi dan efektivitasnya, jadi dia tidak perlu lagi membuang-buang waktu di jalan untuk melakukan absen dan pergi, assignment juga tidak perlu bolak-balik ke kantor, seperti itu. Jadi dia langsung lah setiap sudah mengunjungi satu customer, dia bisa langsung berpindah lagi ke customer yang lain, menyelesaikan tugasnya. Nah, terus juga kalau misalkan kita menyangkut validitas, nah sebenarnya dengan penggunaan mobile teknologi ini, kita bisa memperyakin lah istilahnya dari data-data itu sudah valid dan menghindari istilahnya terjadinya fraud sebenarnya. Kan banyak kan sebenarnya data yang diinput tuh asal-asalan, tidak sesuai, sehingga tidak jadi calon customer-nya akhirnya kemungkinan ini kita nggak yakin memberikan pinjaman pada dia, akhirnya batal seperti itu. Nah, oleh karena data yang valid ini memang ya hal-hal untuk fraud seperti itu bisa istilahnya kita minimalisir untuk dihindari lah. Bahwa memang itu secara validitas datanya itu menjadi lebih pasti gitu, sesuai dengan kondisi asli. Gitu. Oke, nah itu dia tadi penjelasan dari Pak David mengenai peningkatan efektivitas yang memang langsung dirasakan atau testimoni langsung dari customer mobile teknologi itu sendiri ya Pak ya. Nah, baik Pak David, ini kita mulai membuka sesi tanya jawab. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Nah, yang menarik di sini ada yang cukup concern dengan biaya sewa. Bagaimana perhitungan biaya sewa saja per device per bulan, termasuk servernya kah? Kira-kira berapa harganya? Nah, ini ada yang tertarik mengenai penawaran tadi. Mungkin bisa dibantu dengan Bapak William. Saya berikan kesempatan sekali lagi, Pak, untuk menyampaikan special offering-nya. Jadi di sini ada yang menanyakan terkait biaya sewa per device per bulan, dan apakah termasuk servernya atau tidak. Boleh, Pak William, silahkan. Ya, terima kasih Bu Angel. Nah, itu pertanyaan yang sangat baik sekali. Jadi, itu pasti ditanyakan karena ya, Pak, saya nggak mau repot gitu. Pak William, saya nggak ada tim yang ngurusin itu. Pak, ini udah akhir tahun, nggak mungkin saya pengadaan server lagi, gitu kurang lebih ya. Jadi, dengan mengadakan kerjasama dengan Add-ins, Bapak cukup menyediakan device-nya saja, Pak, yaitu handset-nya. Rasanya kalau untuk di era sekarang, kita menilik ke kantong masing-masing gitu ya Pak, pasti semua punya lah device handset-nya. Bahkan untuk kolektor dan surveyor juga, rata-rata sekarang udah pasti udah pakai Android Pak. Karena aplikasi kita ini nggak butuh Android yang canggih-canggih Pak. Android yang minimum di era sekarang, tahun 2020, saya berani jamin 100% itu udah bisa jalanin aplikasi kita Pak. Nah, untuk menjawab yang infrastruktur, Pak, gimana nanti saya mesti beli infra? Bapak nggak usah khawatir. Kita akan pasangin ini di cloud, Pak. Sehingga tadi saya mention lagi, coba saya ulangi lagi, Bapak nggak perlu hire orang untuk urusin server. Yang kedua, Bapak juga nggak perlu pusing-pusing, aduh Pak, nanti reportnya siapa yang ngerjain? Kita yang sediain reportnya, Bapak tinggal baca. Bapak tinggal konsumsi, Bapak tinggal lihat aktivitas setiap hari, day to day. Pak, saya mau nariknya tiap hari, silakan Pak. Saya nggak pernah batasin. Pak, saya mau nariknya bulanan, silakan Bapak tarik bulanan. Sehingga Bapak juga nggak perlu tuh pusing mikirin hal-hal itu. Hanya tadi satu poin yang saya prasyaratkan, itu cukup device Pak. Dan itu rasanya bukan prasyarat yang sulit untuk era sekarang ya. Karena rata-rata sekarang kalau kita mau lihat anak SD aja sekarang udah rata-rata pegang Android gitu Pak.
masa iya gitu kan tenaga lapangan kita nggak punya, rasanya kecil sekali kemungkinannya. Nah, maka dari itu jangan disia-siakan Pak kesempatan ini. Kebetulan nih pas akhir tahun gitu kan, sedang lagi planning, kemudian awal tahun udah mau mulai bisnis baru gitu. Harapannya kita sama-sama bisa cepat berkembang di tahun depan bersama-sama Pak. Karena kembali lagi, at-ins di sini posisinya kita pengen bantu setiap klien kita untuk bisa menghadapi perubahan-perubahan bisnis di lapangan. Dan salah satunya kami memberikan jawaban dengan solusi mobile teknologi ini. Jadi jangan disia-siakan Pak kesempatan ini, 7.500.000 saja, dan silakan Bapak pikirkan dalam jangka waktu 1 minggu ke depan, saya masih bisa terima, dan silakan didaftarkan ke tim marketing kami. Kurang lebih seperti itu. Jadi menjawab mestinya ya Bu Angel tadi pertanyaan tersebut, sehingga nggak usah pusing-pusing nih, investasi 7.500.000 udah Bapak bisa dapetin mobile, kita implementasikan. Terima beres. Seperti itu Bu Angel. Oke, siap. Nah, tadi untuk yang bertanya bisa langsung disampaikan juga bahwa penjelasan dari Pak William ini semoga menjawab dengan tepat. Dan di sini untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh menggunakan nama ya Pak, supaya kita bisa langsung diskusi secara online. Seperti di sini ada masuk dari Anonymous untuk terkait fitur cash on hand, apakah harus di-input manual atau akan update otomatis? Nah, bagi Bapak yang tadi menanyakan fitur ini, boleh langsung di-chat lagi kembali, supaya nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Lalu di sini juga ada pertanyaan dari, nanti kita akan bahas yang itu ya Pak David ya, setelah kita coba tahu siapa yang bertanya. Lalu di sini juga ada dari Bapak, ini dari Bank DKI, pertanyaan dari Bank DKI mengenai delegasi tas. Ini ada Bapak Indra Darmawan. Untuk host boleh dibantu Pak Indra Gunawan dari Bank DKI agar bisa menanyakan langsung. Selamat siang, Bapak Indra Darmawan dari Bank DKI. Boleh di-unmute, Bapak, untuk kita diskusi bersama, Pak? Selamat siang, Pak Indra. Oke. Oke, baik. Sepertinya ada kendala dengan Bapak Indra. Saya coba bacakan saja pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari Bapak Indra ini terkait bagaimana cara melakukan delegasi tas terhadap karyawan di lapangan, pekerjaan di lapangan, terutama pada saat pandemi seperti ini. Cara mendelivery serta memonitoring pekerjaan pada saat pandemi seperti ini. Nah, sebenarnya ini tadi sudah cukup dijelaskan sama Pak David, tapi mungkin mau ditambahkan sedikit Pak David terkait monitoring dan mendelegasikannya seperti apa, Pak? Mungkin yang dimaksud dengan pandemi ini, supervisornya juga tidak bisa memantau langsung, begitu, Pak? Oke. Sorry. Ya, jadi sebenarnya ya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi khususnya kalau misalkan kita mau bicara pandemi yang pada saat sekarang itu kan kita kesulitan untuk pergi ke kantor, ya kan? Apalagi ketemu dengan tim kita, itu yang sangat susah. Nah, makanya untuk delegasi sendiri itu bisa dilakukan secara langsung, ya kan? Dengan memanfaatkan fitur yang sudah ada, fitur mobile teknologi yang memang dibuat untuk melakukan itu. Jadi seperti yang tadi saya pernah sebutkan, mungkin saya share lagi kali ya biar lebih jelas. Jadi seperti ini, sebentar. Oke. Ya, jadi seperti ini yang terkait dengan effectivity. Nah, dengan mengetahui posisi tim kita itu ada di mana saja, apakah dia sudah berada di wilayah kerja yang seharusnya pada hari tersebut. Nah, oleh karena itu kita bisa tahu, maksudnya di sini kita bisa lihat bahwa untuk tas-tas yang berada di sekitaran Banten nih, itu dapat langsung di-assign-kan, ya kan, dari si
SPV-nya, atasannya, ya kan, melalui mobile teknologi ini, melalui fitur reassignment yang ada untuk atasan tersebut. Jadi dia bisa memilih nih, untuk tas-tasnya sendiri kan sebenarnya itu sudah terintegrasi dengan core system. Ya kan, semuanya sudah otomatis di awal, dan itu sudah secara otomatis akan mengisi istilahnya bucket-nya dari masing-masing kolektor lah. Si A dapat berapa tas, si B dapat berapa tas. Nah, jikalau memang ada assignment tambahan yang di luar dari yang secara otomatis sudah diturunkan dari sistem pusatnya. Nah, itu makanya dari sini bisa didelegasikan langsung dengan tinggal dipilih aja dari tim yang ada di lapangan. Nah, kita memappingkan tas tersebut ke tim yang kita pilih. Istilahnya semudah itu sih. Nah, seperti itu, Bu Angel. Oke, baik. Jadi memang tadi sudah dikatakan mengenai pendelegasian tas itu bahkan bisa assign dan reassign terhadap satu dan lain anggota tim. Lalu juga tadi bisa secara monitoring juga sudah dilengkapi dengan tracking, bahkan detail hingga kegiatan apa saja yang sedang dilakukan. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan juga yang masuk mengenai bagaimana service helpdesk kepada kolektor, mengingat biasanya masih banyak yang gaptek. Oke, baik. Jadi ini tim di lapangan yang masih gaptek, Pak. Apakah sudah saatnya menggunakan mobile teknologi, atau memang dengan kemudahan mobile teknologi ini cocok untuk mereka yang gaptek, Pak David? Oke, nah ini kalau kita ngomong yang gaptek berarti mungkin yang usianya udah lumayan kali ya. Yang generasinya itu bukan seperti generasi Bu Angel nih kayaknya nih. Ya. Yang belum main ini, TikTok dan Instagram mungkin ya, Pak? Iya, belum main TikTok dan Instagram ya kan. Jadi istilahnya bagaimana menghandle untuk yang orang-orang yang gaptek. Nah, itu sebenarnya untuk melakukan tersebut ya kan, yang pasti satu hal kita kan pasti akan melakukan yang namanya training terhadap teman-teman untuk user-user yang memang menggunakan. Nah, selain dari itu, memang ada yang namanya itu service helpdesk. Jadi service helpdesk ini ya kan di itu dia membantu mengatasi istilahnya bagaimana sih caranya mensosialisasikan ini tuh ke end user, ke pengguna-pengguna real di lapangan yang kalau misalnya kadang itu ada terkait istilahnya hal-hal yang sepele gitu. Even seperti ya bagaimana caranya login, mengklik tombolnya itu dia bingung gitu. Nah, makanya itu ada sebuah service helpdesk yang diberikan. Nah, untuk lebih lanjutnya itu bisa langsung nanti menghubungi tim marketing atau nanti dari Bapak William itu, ya kan? Bagaimana itu service helpdesk-nya itu diberikan kepada teman-teman yang kesulitan melakukan pemakaian dari sistem tersebut, dari aplikasi mobile teknologi ini. Jadi seperti itu sih. Oke, baik. Terima kasih, Pak David. Nah, berikutnya, ini ada juga yang mungkin kita kembali ke yang Bapak yang kita belum tahu namanya ini, masih anonimus. Untuk fitur cash on hand ini, apakah harus di-input manual atau akan update otomatis, Pak? Oke. Fitur cash on hand ini itu terupdate secara otomatis. Kalau misalkan saya bisa jawab ya, untuk kebutuhan ini, itu fitur cash on hand itu terupdate secara otomatis. Jadi setiap task yang dikerjakan itu kan informasi-informasi yang diberikan itu kan sudah tersistem ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang sebelumnya bahwa ketika dia di-assign bahwa melakukan penagihan 1 juta, nah nilainya itu tidak perlu di-input lagi, dan once ketika dia menyelesaikan tugas itu, maka secara otomatis tuh cash on hand itu akan bertambah di bagian fiturnya si cash on hand itu tersendiri yang tadi saya sudah tunjukkan, ya kan? Jadi itu yang menjadi titik berat, dan juga ada hubungannya tadi juga sama limit dari cash on hand itu sendiri. Ya, begitu Bu Angel. Oke, baik. Nah, ini memang karena keterbatasan waktu Pak David, jadi
saya tidak bisa membaca chat yang masuk terkait pertanyaan-pertanyaan. Tapi Bapak Ibu jangan kecewa, jangan berkecil hati karena tim kami akan menjawab melalui email ataupun WhatsApp mengenai pertanyaan Bapak Ibu yang sudah masuk di kolom chat kita. Dan karena saat ini juga bertepatan dengan jam 3 sore, jadi tidak terasa kita sudah 1 jam bersama berdiskusi mengenai mobil teknologi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak David yang sudah menyempatkan waktunya dan men-sharingkan pengalamannya di webinar kali ini. Terima kasih Pak David. Dan sama-sama Bu Angel. Baik, terima kasih juga Pak William yang sudah selalu senantiasa membagikan special offering terhadap Bapak Ibu yang sudah mengikuti dengan setia acara-acara dari AdIns. Dan Bapak Ibu, kami juga masih akan terus mengadakan acara-acara webinar seperti ini. Kita saling berbagi informasi teknologi terkini, dan kami juga mengharapkan kita dapat bertemu lagi di acara selanjutnya. Saya Angelin Eka Putri, dengan segenap kru yang bertugas, kami pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang.